Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi di channel YouTube Gunawan Karimah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa beristiqomah dalam meluncurkan channel dakwah, dan mari kita kembangkan channel dakwah ini dengan cara men-subscribe, like, komen, dan share dari setiap konten-konten dakwah yang kami luncurkan. Salat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 18 hari lagi kita akan ketemu dengan Yaumun Nahr atau Idul Kurban. Tentu ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang memberikan kepada kita landasan untuk kita berkorban setiap bulan Dzulhijjah tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nyebut nama Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah hanya kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Di dalam ayat ini yang dimaksud menyembelih adalah menyembelih hewan kurban pada hari Nahr atau Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Zadul Masir dan juga tafsir Ibnu Katsir. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udhiyah adalah bentuk tunggal dari al-adhahi. Al-Imam Al-Jurjani menjelaskan bahwa al-udhiyah adalah nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari-hari Nahar, yaitu Idul Kurban, dan juga 3 hari setelahnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum udhiyah itu sendiri, hukum kurban itu sendiri, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, dan bagi yang memiliki kemampuan agar tidak meninggalkannya. Adapun jika berkorbannya karena wasiat atau nadar, maka menjadi wajib untuk ditunaikan. Ini di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz dan Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Maka berkorban itu sendiri, pemirsa sekalian, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Hal ini dikuatkan manakala ada lafaz disandingkan dengan sholat, maka sholat itu sendiri adalah sangat mulia. Maka tentu udhiyah menjadi sangat urgen dan sangat mulia juga manakala disandingkan sebagaimana di ayat kedua surah Al-Kautsar. Apa saja syarat-syarat dari udhiyah atau hewan kurban? Ada 4 syarat hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai kurban. Yang pertama adalah dari jenis hewan yang telah ditentukan syariat, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Maka barang siapa berkorban dengan kuda atau ayam, maka tidak sah walaupun bentuknya lebih bagus ataupun harganya lebih mahal. Yang kedua, telah mencapai usia tertentu, yaitu 6 bulan untuk domba dan 1 tahun untuk kambing Jawa. Adapun sapi adalah 2 tahun dan untuk unta adalah 5 tahun. Maka barang siapa berkorban dengan domba berumur 5 bulan atau sapi berumur 1 tahun, maka tidak sahlah korbannya. Yang ketiga, tidak memiliki 4 cacat tubuh yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Ada 4 macam cacat yang tidak ada pada hewan korban. Al-aura, buta sebelah atau jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya.
pincang yang jelas pincangnya, dan kurus tidak ada sumsumnya. Maka tidak boleh berkurban dengan hewan-hewan yang memiliki kriteria cacat tubuh seperti tersebut di atas. Selanjutnya, dalam satu hewan cukup untuk satu keluarga. Berkorban dengan satu ekor kambing telah mewakili seluruh keluarga yang tinggal dalam satu atap rumah, walaupun berjumlah lebih dari satu keluarga atau satu kakak. Dengan ketentuan ketika menyembelih harus diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW hanya berkorban satu ekor domba untuk beliau dan seluruh istri beliau dan keluarga beliau. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum berkaitan dengan orang yang berkorban? Ada beberapa hukum yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin berkorban. Yang pertama, harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka seorang yang telah berniat berkorban tidak boleh memotong kuku dan semua rambut yang tumbuh di tubuh. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian tidak berkorban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ikhwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana hari ini di zaman yang pandemi seperti ini atau di zaman yang sulit seperti ini berhutang untuk berkorban? Berhutang untuk membeli hewan korban diperbolehkan bagi seorang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan pasti, sehingga dia bisa membayar hutangnya dan tidak melebihi batas tempo yang telah disepakati. Apabila tidak ada penghasilan pasti, tidak dianjurkan berhutang karena syariat kurban hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan. Terdapat dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Terus yang terakhir, bagaimana menyimpan daging korban? Diperbolehkan menyimpan daging korban walaupun lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, hanyalah dahulu aku melarang kalian menyimpan daging korban karena ada golongan yang membutuhkan. Sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekelumit tentang panduan berkorban yang dapat kami sampaikan di Divisi Humas Baitul Mal Karimah. Dan dari Baitul Mal Karimah sendiri, setiap tahun kita juga menghimpun untuk berkorban yang akan kita salurkan di pelosok-pelosok Wonogiri yang minim hewan korbannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.